Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, all my students. Today I'm going to discuss about how to make some paraphrasing. And today I would like to share about the techniques of paraphrasing. Why should we know about the paraphrase technique? Because this is very important for students, for scholars, um, the skills of paraphrasing that very need. And in this opportunity, I want to share the material of this discussion. Okay, paraphrasing. How do we stop ourselves from plagiarizing? Many students do this activity as like plagiarizing some of the original text to their text or their paper. And yeah, for this opportunity I have to share the technique of paraphrase. It is very important. Okay. As I told just now, we have to some of the skills of paraphrasing technique. This technique is very important for students to increase their thinking, their critical thinking, or their coherence about the text. So what is paraphrasing? Why should we rewrite something when we have someone else perfectly good piece of writing? It is the important. Okay, in this change, I will interpret both English and Indonesian. Then after I interpret with English, so I translate to bahasa Indonesia. Apa itu parafrase dan kenapa kita harus membuat parafrase sedangkan sudah tulisan yang asli itu sudah sangat perfect atau sudah baik? Kenapa kita harus memparafrase? Is paraphrasing just changing a couple of words? Apakah parafrase itu kegiatan yang hanya menggantikan beberapa kata saja atau bagaimana? Dan juga how do I paraphrase and is it difficult to learn? Bagaimana sih membuat parafrase tersebut dan apakah sulit untuk dipelajari atau tidak? Okay. For the first term, so what is paraphrasing? Paraphrasing is the art of taking information or an idea or ideas that our people have written about and expressing it or them in your own words. Jadi, parafrase adalah kegiatan yang mana memberikan suatu informasi, sebuah gagasan ataupun ide yang orang lain sudah tuliskan dan juga kalian ungkapkan. Kalian ungkapkan dengan kata-kata yang Anda miliki. And paraphrasing, being able to express something clearly and concisely yourself, using your own words, is not only clear example of your ability to write, but also gives you as a writer great deal of satisfaction.
dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri untuk menafsirkan sebuah informasi yang orang lain tersebut buat, itu sangat membuat kepuasan tersendiri bahwasannya Anda bisa membuat sesuatu hal yang baru ataupun memberikan informasi hal yang terbaru dalam diri Anda dan juga dalam pengembangan pembelajaran membaca Anda. Jadi itu kenapa sangat penting sekali. So, why should we rewrite something when we have someone else perfectly good piece of writing? Kenapa kita harus menulis ulang sedangkan tulisan orang tersebut sudah baik? Kenapa kita harus lakukan parafrase? Oke, ini adalah sebuah completely fair question. But you are university students. Tapi karena Anda adalah seorang mahasiswa yang mana Anda ditekankan untuk menjadi orang yang mempunyai kapabilitas yang mumpuni dan juga menjadi orang yang sangat bisa menghargai sebuah karya orang lain, maka sangat penting sekali kita mengetahui bagaimana caranya membuat parafrase. Parafrase tersebut untuk menghindari sebuah plagiasi. Plagiasi adalah suatu tindakan yang tidak dikenankan dalam para akademisi. Simply copying the ideas of others demonstrate that you will be good at taking orders, good at replicating what has happened before, and will be most successful worker. Okay, namun to get employment in a position that leads somewhere, that get respect and that provide personal satisfaction. Jadi untuk menghargai pekerjaan orang lain dan maka dari itu kita harus menghindari aktivitas plagiasi. Jadi untuk menghargai karya orang lain, maka kita boleh mengambil referensinya, mengambil informasinya, akan tetapi kita tidak diperkenankan untuk copy and paste. So, you need to paraphrase. So, you will get both short and long-term benefit from learning how to do something by and yourself. Dan selanjutnya, apakah parafrase itu hanya merubah beberapa kata, komponen kata? Tentu tidak. Ada beberapa cara untuk melakukan parafrase ini. Paraphrase is much more than changing a few keywords. Karena paraphrase itu adalah paraphrasing is about you taking ideas and writing about them yourself. Karena parafrase adalah sebuah kegiatan yang mana membutuhkan sebuah gagasan, ide, kreativitas dalam diri kita. Dan di dalamnya, dalam membuat parafrase itu, kita harus memahami isi dari teks yang akan kita ambil. Jadi hal pertama, kita baca dulu, we read the text, then we understand a text, maka kita bisa melanjutkan dengan cara memparafrase, mendesain informasi yang sudah ada tersebut dengan kata dan kalimat ataupun frase yang kita miliki, yang kita mampu. How do I paraphrase and is it difficult to learn? Ya, aktivitas membuat parafrase ini
memang membutuhkan suatu kemampuan dan juga latihan yang sangat besar, karena parafrase itu bukan hanya kita memahami isi teks yang akan kita ambil informasinya, akan tapi kita juga harus banyak mengetahui kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris tersebut. Nah, makanya walaupun kita tahu definisinya apa itu parafrase, tetapi jika tidak dilakukan sebuah praktek latihan, maka percuma saja. Oleh karena itu, mari kita melatih diri kita untuk memparafrase itu seperti apa. Paraphrasing isn't the easiest skill in academic writing, but it is essential and it becomes much easier with practice. To practice, you need to read and understand. Yang pertama, baca dan fahami. And the second one, you have wide knowledge of synonyms and word choice. Jadi kamu harus mengetahui pengetahuan yang luas tentang kata persamaan dan juga pemilihan kata. Nah, jadi itu butuh suatu pengetahuan dan juga memang kita harus membaca, harus banyak baca. Dan juga kita membutuhkan sebuah aktivitas yang membuat diri kita nyaman, comfortable with the use of different word forms. Bagaimana untuk membuat kita nyaman dengan perbedaan-perbedaan kata? Ya dengan cara kita banyak baca. Dengan banyak baca, kita akan banyak menemukan suatu kata yang baru. Nah, dari kata yang baru itu, kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam membuat parafrase itu, kita harus dapat meruntutkan, ya, be able to reorder and restructure sentences. Jadi dalam membuat parafrase itu dibutuhkan kemampuan bagaimana kita mengatur, mengolah susunan kata yang baik itu seperti apa. Dan juga be concise, itu sangat penting, be concise. Jadi dalam membuat sebuah parafrase harus lugas, jelas, tepat. Selanjutnya ada sebuah contoh. The following exercises are in themselves not paraphrasing, but taken as whole or using all three together is the beginnings of being able to paraphrase. Okay, some word can be changed when you are paraphrasing. Ada beberapa kata yang memang tidak bisa diparafrase. Contoh yang sudah umum diketahui oleh banyak orang. Contoh internet. The internet, for example. The internet can't be changed to computer, control PC to PC communication, and information interface. Nor can Nottingham University be changed to the institution of higher learning located in Nottingham. Tidak bisa. Suatu kata yang memang tempat ataupun alat yang memang sudah umum diketahui orang, ya tidak harus diparafrase. Universitas Islam Negeri Sultan Mahmud Hasanuddin Banten. Kemudian dirubah lagi. Misalkan institusi perguruan tinggi yang terletak di pertengahan kota. Ya, tidak harus gitu. Kalau yang sudah diketahui, ya sudah, tidak harus diparafrase. Seperti nama daerah, nama perguruan tinggi, nama sekolah, ya tidak harus. Yang kemudian adalah kosakata. Yang pertama adalah kosakata, ya, yang harus ditekankan dalam diri Anda untuk bisa mampu membuat suatu aktivitas paraphrasing. Hal yang pertama adalah
kosakata. In the sentences, you are aiming to replace one or two words with synonyms. Jadi, kita harus terbiasa dan harus mampu bagaimana agar terbiasa, yaitu dengan cara practice. Practice make habit. Kemudian, banyak baca perubahan kata, kata persamaan, kata lawan kata, dan lain sebagainya. Itu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Oke, ada 3 contoh di sini yang akan kita coba paraphrasing. Yang pertama adalah, many well-known multinational companies are located in New York. And the second, international cooperation is needed to put stop to word poverty. And the third, computer games take up too much time of many students. Nah, kita akan buat bagaimana untuk merubahnya atau memparafrasenya. Oke, yang pertama adalah, many well-known multinational companies are located in New York. Banyak ya multinational company, perusahaan multinational yang baik ya yang terletak di New York. Kita bisa rubah ya, kita bisa rubah kosakatanya. Yang tadinya well known kita bisa ganti menjadi famous. Famous. Dan juga kata locate bisa kita rubah dengan kata situate. Jadi kita cari apa persamaan dari kata dari the original sentence, dari kalimat aslinya. Jadi sampai kita rubah menjadi parafrase ataupun kata yang atau kalimat yang kita miliki. Ya, itu yang pertama. Jadi untuk memparafrase kita rubah kosakata. International cooperation is needed to put stop to word poverty. Nah, kita bisa gantikan kata needed dirubah menjadi necessary. Nah, untuk makna itu sama, need and necessary. Word, nah kita bisa rubah menjadi global. Maka menjadi international cooperation is necessary to put stop to global poverty. Yang ketiga, computer games take up too much time of many students. Take up too much time. Kita bisa rubah menjadi was. Computer game was too much time of many pupils. Jadi student bisa dirubah jadi pupils. Nah, itu yang pertama, trik yang pertama atau teknik yang pertama. Selain kosakata, yang kedua adalah kita merubah word form. In the sentences, you are aiming to change the word form of one or two of other words in the sentence and then rewrite the sentence. You don't need to use synonyms of this word. Nah, kalau yang pertama kita merubah katanya dengan menjadikan cari persamaannya. Kalau untuk word form beda. Jadi kita rubah misalkan dari kata yang langsung tidak langsung, kemudian dari aktif ke pasif, merubah dari adjective ke adverb. Nah, itu word form. Ada 4 contoh di situ. Kita langsung saja ke contoh yang pertama. Okay, the first example, it is not easy to manage a football team. It is not easy to manage football team. Tidak mudah untuk mengatur, mengelola tim sepak bola. Nah, kita bisa rubah kata yang ada. Kita rubah pola katanya. Yang berawal, it is not easy to manage a football team. Kita rubah the management, ya kata to manage, dirubah menjadi management. Yang awalnya dari verb menjadi noun, the management.
of a football team is not easy. Nah, gitu. Jadi kita bisa desain word form seperti ini. Yang penting adalah esensinya, ya. Yang penting isinya, kontennya itu ataupun informasinya itu tetap sama. Hanya perubahan perubahan kata saja. Kalau yang kalau yang teknik pertama adalah kita merubah sinonimnya, ya, kosakatanya. Untuk teknik yang kedua adalah merubah katanya. Dari verb ke noun, dari adjective ke adverb, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, you are required to complete your coursework essay before the end of the semester. Kata to complete, kita bisa rubah menjadi the completion. The completion of your coursework essay is required before the end of the semester. Nah, itu cara yang kedua. Contoh yang ketiga, there are many dangers when traveling in Central America. Dan dirubah word formnya menjadi it is dangerous. Dari kata dangerous menjadi dangerous. Ya, it is dangerous when traveling in Central America. Nah, kalian bisa rancang seperti ini. Contoh yang keempat, being poor often result in greater change of malnutrition and disease. Being poor bisa dirubah menjadi poverty. Greater change of malnutrition and disease often result from poverty. Nah, itu dia teknik yang kedua, yaitu dengan merubah kata. Merubah kata. Oke, yang ketiga adalah sentence structure. In the sentences, change the sentence structure but don't change the meaning. Untuk pola kalimat, kita merubah, tapi tidak merubah maknanya. Nah, ada 4 contoh, kita langsung saja. Contoh yang pertama, Toyotas are made in Japan. Dan bisa dirubah menjadi they made Toyotas in Japan. Yang penting maknanya tetap sama. Hanya kalimatnya saja yang dirubah. Siapa? They ini kembali ke siapa? Ya, oleh orang-orang yang membuat memproduksi Toyota tersebut, gitu. Pabrik Toyota tersebut. Contoh yang kedua, it is illegal to sell heroin in Australia. Selling heroin in Australia is illegal. Nah, nggak bisa dirubah seperti itu. Contoh yang ketiga, lot of people don't know the effect of antibiotics. Lot of people don't know the effect of antibiotics. Kita rubah menjadi the effects of antibiotics are not known by a lot of people. Nah, struktur kalimatnya berubah, akan tapi maknanya tetap. Contoh yang keempat, people would buy fewer goods if they were shown less advertising. Kita bisa rubah menjadi, if people were shown less advertising, they would buy fewer goods. Ya, tetap. Maknanya, tapi struktur kalimatnya jadi rubah. Kalian bisa lakukan hal itu. Oke, nah itu dia ketiga cara untuk membuat parafrase. Itu dia cara untuk bagaimana memparafrase. Oke, saya simpulkan bahwa I conclude that
To paraphrase the text, you need comprehension or understanding about the text. You have to love reading. You have to familiar with the synonyms. You have to familiar with a word form, sentence structure. The third techniques, you can use this in your daily reading activity. Nah, itu dia materi kita pekan ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, if you have some question, you can text me. Saya akan share PowerPoint yang sudah saya share di grup Google Classroom di tiap-tiap kelas. Kelas A, B, C, dan E. Oke. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.